konsultasi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran. Semoga bagi yang baca kita mendengarkan akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, alhamdulillah kita sudah terhubung juga dengan Ustadz yang akan bersama kita pagi ini, Ustadz Andi, yang akan bersama kita selama 60 menit sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di acara Mutiara Pagi. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mutiara Pagi hari ini kembali hadir untuk Anda. Dan kita akan sapa Ustadz Andi pagi hari ini. Tema pagi ini adalah luar biasa, berkaitan dengan yang namanya kebahagiaan dan juga bagaimana kita mensyukuri hidup bahagia dengan bersyukur. Nah pendengar, bahagia dan bersyukur adalah dua konsep yang saling berkaitan erat, di mana rasa bersyukur akan menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah bagaimana sebenarnya berkaitan dengan hidup bahagia dengan bersyukur? Kita akan dengarkan tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG, penyuluh agama Islam, Kantor Menteri Agama Kota Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah pagi ini kita ketemu di Mutiara Pagi nih Ustadz Andi. Alhamdulillah Mbak Nadia. Iya, sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat Mbak Nadia. Baik, Ustadz pagi ini tema kita bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bahagia dengan selalu bersyukur kepada Allah. Silakan Ustadz Andi. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Nadia beserta kru yang kami hormati, tentunya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita memperbanyak membaca selawat dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, berkaitan dengan kebahagiaan. Memang ketika kita melihat di lapangan yang terjadi, banyak orang mencari kebahagiaan itu dengan berbagai macam cara. Ada mereka bahagia dengan cara memiliki harta yang banyak. Ada mereka bahagia dengan cara memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi. Ada mereka bahagia dengan pekerjaan ataupun permainan sendiri. Padahal intinya kunci kebahagiaan adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka punca kebahagiaan adalah di hati. Bagaimana hati kita bisa menerima, bagaimana hati kita merasa tenang, tentunya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika di hati kita tidak ada rasa syukur, maka kita akan terus merasa kurang, ya, merasa kurang puas, belum sesuai dengan harapan dan capaian kita. Sehingga ketika kita memiliki, anggaplah kendaraan, pengen
ketika memiliki motor, pengen mobil, ketika sudah ada mobil, pengen ganti lagi yang baru, kemudian sampai pengen punya pesawat dan lain-lain. Ini artinya belum mencapai puncak kebahagiaan. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita diberi mobil, tetangga sebelah dibeli motor. Alhamdulillah yang punya motor, tetangga sebelah diberi sepeda. Alhamdulillah yang punya sepeda, tetangga sebelah di jalan kaki. Alhamdulillah tetangga sebelah dalam keadaan sakit. Yang sakit pun bersyukur, alhamdulillah tetangga sebelah sudah meninggal. Artinya, dengan kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menanamkan rasa qanaah, dengan menanamkan sifat menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah puncak kebahagiaan yang tertinggi, karena sifatnya adalah di hati. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, azkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada aku, kata Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, baik di waktu sempit, di waktu lapang, malam, pagi, sore, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ketika Allah sudah ingat dengan kita, artinya Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, dapat kita bayangkan bagaimana ketika orang mencintai kita, bagaimana ketika orang ingat dengan kita, bagaimana ketika orang merasa bahagia dengan kita, kita akan merasakan dampaknya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dengan kita memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan sifat iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti apa dampak positif yang kita peroleh? Satu, Allah berikan kemudahan dalam urusan kita. Ketika ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Ketika kita pun ada keinginan untuk membeli sesuatu, Allah berikan jalan keluar. Ketika kita ingin mengurus sesuatu, Allah berikan kemudahan. Kemudian yang kedua, wa min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Ini dampak daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seandainya kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, kita merasa kurang, apa yang terjadi? Seperti kita mengejar bayangan, semakin cepat kita mengejar bayangan, semakin cepat bayangan kita berlari, tidak akan pernah sampai. Ya, maka kunci kebahagiaan sebenarnya adalah di hati kita, bukan dengan cara kita menumpukan harta, bukan dengan cara kita mengejar pangkat dan kedudukan, bukan dengan cara kita memiliki dunia dengan cara kita sendiri, bukan seperti itu. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sisi lain, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat syukur ini sangat mudah kita ucapkan, ya. Namun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat susah, sangat berat sekali. Apalagi di kehidupan zaman yang sudah modern saat ini. Anggaplah ya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat media sosial umpamanya, ketika kita beli HP, kemudian lihat HP teman kita lebih bagus, kita kepengen lagi, kemudian besoknya lihat HP teman lebih bagus, pengen beli lagi. Ini ada rasa terus, ya, artinya kehausan dalam diri kita. Memang Rasulullah sudah menggambarkan, umatku, kata Rasulullah, seandainya diberikan lembah yang isinya emas semua, pasti mereka belum akan merasa puas, kata Rasulullah. Dan mereka malah ingin minta kembali lembah yang satunya juga bersih emas semua. Artinya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tanamkan rasa syukur dalam diri kita. Marilah urusan dunia kita lihat ke bawah, urusan akhirat kita lihat ke atas. Mudah-mudahan dengan demikian akan menumbuhkan rasa syukur, sifat qanaah dalam diri kita akan sampai ke puncak kebahagiaan yang sesuai dengan kita harapkan, sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan, ya, di dunia dan juga kebahagiaan jadi kebaikan di akhirat. Ini adalah salah satu puncak keinginan kita. Dengan kita merasa bahagia, kita akan bisa ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, dan juga kita akan bisa menjalin komunikasi dengan sesama kita sebagai umat manusia. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Nadia, ini mungkin sedikit pengantar Mbak Nadia tentang dengan bersyukur kita akan merasa bahagia.
Namun Baik. sebaliknya dengan kita kufur, tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Demikian Pak Nadia. Baik Ustadz. Baik pendengar, itu tadi pengantar kita pagi ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Andi Irawan SPD MAG dengan topiknya hidup bahagia dengan bersyukur. Silakan line telepon di 36997 atau bisa chat di WA 0821 7927 9090. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mak Dadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu, sudah hafal ya Pak Andi ya? Ya. Pak Azhari, silakan Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kebahagiaan yang sejati itu Pak di mana Pak letaknya? Kebahagiaan sejati ya? Ya, Di mana letaknya? ya. Apa kerja hati atau yang gimana? Baik-baik. Nanti dijawab sama Ustadz ya Pak Azhari. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mak Dadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustadz. Ada pendengar yang lain silakan. Line telepon 369977 atau juga via chat di 0821 7927 9090. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya kita akan coba terima dulu line telepon sebelum ke WA. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nadia. Iya, sehat ya Pak Abu Bakar. Ya, amin. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok biasanya Ustaz di studio Ustaz? Ya, sekarang Iya. ini lagi banyak di luar kota. Iya. Ya Ustaz. Baik. Apa perbedaan suku dengan qanaah Ustaz? Perbedaan. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan ditanggapi dulu dua pertanyaan dari pendengar kita. Oke, baik. Azhari di Sekayu Mbak Nadia ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi Mbak Nadia sudah ke Sekayu kita ini. Iya, udah jalan ke sana. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, jadi Pak Azhari ya, jadi kebahagiaan sejati yang sejatinya ada di mana? Sebenarnya kebahagiaan itu Pak Azhari sejatinya ada di hati kita, ya, di ketenangan kita. Maka dalam istilah bahasa rumah tangga disebut dengan sakinah, mawaddah dan warahmah itu. Kenapa? Karena dia merasa tenang. Sakinah itu merasa tenang, tidak ada rasa kegelisah. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang Mbak Nadia tidak ada istilah galau dalam kehidupan. Itu artinya ketika sudah puncak kebahagiaan. Nah, dengan kebahagiaan yang hakiki tadi yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, itu bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Seandainya kebahagiaan itu dicapai dengan kekayaan, mungkin Qarun orang paling bahagia. Namun nyatanya Qarun tidak bahagia. Seandainya kebahagiaan dicapai dengan pangkat dan kedudukan, banyak pejabat, banyak raja, ya seperti zaman-zaman dahulu seperti Firaun, ternyata kurang bahagia, bahkan tidak bahagia. Nah, di sini kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kebahagiaan bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena pekerjaan, tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah dalam hati kita. Jadi ada rasa ketenangan dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bisa menimbulkan kebahagiaan dalam hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir, dengan kita bersyukur kepada Allah bisa melembutkan hati kita. Hati kita bisa merasa tenang, lega. Itulah kebahagiaan yang sejatinya Mbak Nadia. Nah, kemudian Bapak Abu Bakar di Jejawi. Iya, Pak Abu Bakar. Baik. Jadi perbedaan antara syukur dan qanaah. Jadi syukur ini adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi nikmat. Kemudian sisi lain, qanaah artinya merasa cukup.
Nah, kalau kita sandingkan antara qanaah dengan syukur, berawal dari qanaah akan menumbuhkan rasa syukur. Nah, ini. Tapi bukan berarti qanaah itu kita melupakan dunia. Bukan berarti qanaah itu melarang kita memperbanyak harta. Bukan qanaah berarti melarang kita mengejar pangkat dan kedudukan. Bukan seperti itu. Namun qanaah itu kita merasa cukup ketika kita sudah berdoa, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, dan itu yang kita dapatkan, itulah kita merasa cukup. Sudah Allah berikan yang terbaik kepada kita. Nah, dengan sifat qanaah tadi akan menumbuhkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Baik Ustadz, terima kasih. Itu Pak Asari juga Pak Ubakar yang ada di Jejawi. Kita lanjut dulu Ustadz. Sebelum ke line telepon, saya baca dulu WA yang dari tadi sudah masuk ya Ustadz ya. Ya. Ini dari Pak Romli yang ada di Sumbawa. Ustadz, pertanyaannya, kita sudah menghadirkan rasa bahagia, rasa syukur dalam hati. Terkadang sifat itu ada kadang hilang. Adakah cara mempertahankannya atau memperbanyaknya dalam keseharian seperti apa nih Ustadz? Soalnya kalau menjaga hati itu luar biasa tantangannya. Baik, itu untuk Pak Romli di Muara Damai. Kita ke line telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Roni ya. Ya betul Mbak. Sehat ya Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Silakan dengan Ustadz Andi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya Pak Ustadz, Ya. kebahagiaan itu di azan itu Pak Ustadz. Yang azan 5 kali sehari itu Pak Ustadz, menurut pendapat saya Ustadz. Yang kedua, hati kita itu tergantung Pak Ustadz. Seperti kolam Pak Ustadz ya. Kalau kolam itu salurannya banyak bening, insya Allah bagus Pak Ustadz. Misalnya penglihatan, pendengaran, ya, pandangan kita Pak Ustadz. Itu pendapat kami Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita ke Muara Damai Sumbawa dulu. Ada Pak Romli tadi, mohon ditanggapi Ustadz lewat WA. Oke, baik. Terima kasih Pak Romli ya di Sumbawa. Ya, di Sumbawa. Berkaitan dengan hati Mbak Nadia ya. Rasa bahagia, rasa syukur. Baik. Memang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kenapa? Karena hati kita ini sifatnya bolak-baliknya. Maka dalam Al-Quran digambarkan hari ini bersyukur kepada Allah, bisa jadi nanti akan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, hari ini kufur dengan nikmat Allah, bisa jadi nanti akan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tetap bersyukur kepada Allah dan tetap ada merasa ketenangan, kebahagiaan dalam jiwa kita? Pertama, kita aktirud doa, kita memperbanyak doa, memperbanyak mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan dalam hadis qudsi itu, kata Allah dalam firman-Nya, hendaklah kamu memperbanyak mohon petunjuk, minta arahan, ya, mohon bimbingan kepadaku, kata Allah, fa'ahdikum, maka akan aku beri petunjuk, beri hidayah, beri jalan, beri kebahagiaan kepada kamu. Jadi intinya kita harus banyak berdoa, kemudian ikhtiar, dan yang berikutnya kita ketika urusan dunia kita harus lihat ke bawah. Ya, maka di awal kami contohkan, kita yang punya kendaraan roda 4, anggaplah mobil, kita bersyukur. Kenapa? Karena teman sebelah punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah, teman sebelah punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah, teman sebelah jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah, teman sebelah dalam keadaan sakit. Yang sakit, alhamdulillah, teman sebelah sudah meninggal dunia. Artinya tidak ada alasan untuk kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, hati ini ketika sudah berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, ada setan
yang senantiasa menggoda, ingin merusak hati kita agar kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah peran doa yang sangat menentukan arah kita. Itu maknanya. Kemudian Pak Roni ya tentang kebahagiaan. Memang ketika kita melihat kebahagiaan, ada yang berpendapat ketika di azan itu sah atau boleh-boleh saja. Artinya sebuah kebahagiaan yang tertinggi ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Itu kan puncaknya buka hati juga. Ketika hati kita ada rasa umpamanya galau, ya gelisah, bagaimana kita akan tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan oleh Pak Roni tadi seperti kolam yang tenang, ya pandangan kita, kemudian yang kita rasakan. Artinya ketika hati kita merasa bahagia, maka yang lainnya, anggota yang lainnya juga akan merasa bahagia. Pandangan kita juga merasa tenang, sejuk, ya. Pendengaran kita juga akan merasa bahagia ataupun kita tenang apa yang kita dengar. Begitu juga yang kita ucapkan akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Namun puncaknya, ya kuncinya ada di hati. Kenapa? Karena dalam hadis itu Rasulullah tegaskan, innatul jasad dimudghah fa in saluhat saluha sairu amali fa in fasadat fasada sairu amali wa hiya qalbun. Dalam diri manusia kata Rasulullah ada segumpal darah. Ketika segumpal darah ini baik semuanya. Ketika ini rusak akan rusak semuanya. Apa itu adalah hati. Artinya dengan hati yang tenang tadi, dengan hati yang bahagia akan menyalurkan kepada anggota tubuh yang lain juga akan ikut bahagia. Itu Mbak Nadia. Baik Ustadz, juga tadi untuk penanya kita sudah ditanggapi sama Ustadz ya. Untuk Pak Roni di Palembang dan juga Pak Romli di Muara Damai. Baik, kita lanjut Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak? Pak Kosim di Banjarmasin. Pak Fazli? Pak Kosim. Pak Kosim. Oh, baru perdana ya Pak? Ada 2 kali nih. Oh, udah 2 kali, alhamdulillah. Di mana Pak Kosim tadi? Di Banjarmasin. Banyuasin. Silakan Pak Kosim, ada Ustadz Andi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanya wabarakatuh. tentang 2 beradik sediaman tahun mana hukumnya puasa? Bisa diulang, 2 beradik? Beradik sediaman tahun teguran kita. Oh, tidak berteguran selama 2 tahun? Tahun-tahun. Setahun, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini curhat juga Ustadz ya. Ini pandangannya seperti apa. Baik, lanjut ke line telepon. Masih ada yang mau bergabung. Sebelum kita baca WA-nya, ada 1 juga WA. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rasa syukur ini Pak Ustaz, kebanyakan manusia ini mencari harta dulu Pak Ustaz. Apabila sudah banyak harta, baru dia mengucapkan rasa syukur. Kalau banyak yang tidak punya harta, maaf Pak Ustaz, kadang lupa dia mengucapkan rasa syukur Pak Ustaz. Malahan dia merasa iri Pak Ustaz. Ya benar. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagus benar ini pertanyaannya Ustaz ya. Sehari-hari sering terjadi ini. Siap. Baik. Silakan ke Pak Kosim dulu ini Ustaz. Ada 2 beradik nggak teguran sudah 1 tahun. Gimana Ustaz? Baik, Pak Kosim ya di Banjarmasin. Ini berkaitan dengan memutuskan tali silaturahmi ini mana dia. Ya, jadi dalam Al-Quran ini sudah Allah gambarkan ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kata Allah, bersama-samalah, bersilaturahmilah wa la tafarraqu. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, apa ancaman dari Rasulullah yang sering kita dengar ketika kita memutuskan tali silaturahmi, itu Rasulullah sangat murka, sangat benci. Bahkan kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Artinya,
bagaimana ketika ada dua orang yang mereka tidak teguran, bermusuh-musuhan, ini tentu dampaknya sampai juga kepada orang tua kita akan merasa sedih, ya, akan merasa tidak ada ketenangan dalam dirinya. Maka ketika kita bersatu, ketika kita bersama-sama, maka kan kembali kepada orang tua juga kebahagiaan. Ini bentuk menjaga. Maka sering kami sampaikan dengan jemaah, bagaimana kita menjalin komunikasi, ya, kepada keluarga kita. Terkadang kita, Mbak Nadia, ya, dianggap orang yang hebat di hadapan orang lain, ya, mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi sisi lain, dengan sanak saudara kita, dengan karib kerabat kita, terkadang kita kurang peduli. Padahal sudah digambarkan dalam Al-Quran, setelah kita beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, wabil walidaini ihsana. Urutan yang kedua, dengan orang tua kita berbuat baik. Kemudian yang ketiga, wabizil qurba, dengan saudara, karib kerabat, orang terdekat kita juga kita harus berbuat baik. Jadi artinya ketika sudah memutuskan tali silaturahmi selama 1 tahun, itu ini sangat tidak dibenarkan, ya. Allah sangat murka. Maka saran kami, ayo tabayun, cari orang yang ketiga sebagai mediasi agar bisa tetap kumpul kembali, tetap bersama-sama kembali, agar orang tua kita senang dan juga keturunan kita juga akan menjalin komunikasi yang baik. Itu maknanya. Kemudian Pak Asnu, ya. Iya, Pak Asnu. Memang kebanyakan kita manusia, ya, kita tidak munafik lah, ya, anggaplah kita semua. Kita akan mengejar harta, maka digambarkan seperti mengejar bayangan. Ya, ketika kita mendapatkan harta ataupun tujuan yang kita cari, kita akan merasa syukur kepada Allah dengan ungkapan yang luar biasa. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan nikmat ataupun yang kita harapkan, kita akan ada rasa kecewa. Itulah dalam diri manusia. Kenapa? Karena kita ini diberi nafsu oleh Allah. Ada nama nafsu lawama, yang kadang bersyukur, kadang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nafsu amarah bisu. Ini yang senantiasa mengarahkan kepada sifat iri, dengki, jauh dengan Allah, tidak mau bersyukur. Nah, ada yang ketiga namanya nafsu mutmainnah, yang merasa tenang, yang senantiasa dekat dengan Allah, yang senantiasa mengarahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Sebenarnya nikmat itu banyak, kata Rasulullah. Cuman saja kita sebagai manusia lupa dengan nikmat tersebut. Kita menganggap nikmat yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Padahal bukan, kata Rasulullah. Nikmat itu bukan mobil yang banyak, bukan rumah yang mewah, tapi nikmat yang terbesar, kata Rasulullah, adalah kesehatan dan waktu yang luang. Tapi apa salahnya ketika kita diberi oleh Allah dititipi rezeki yang banyak, yang melimpah, kita tetap bersyukur, itu akan lebih baik lagi dan kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sifat manusia, Mbak Nadia. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran itu, kita ini ketika mendapatkan nikmat sesuai dengan harapan kita, kita akan bersyukur kepada dengan luar biasa. Kita menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kita diberikan ujian, ketika kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan berkata seolah-olah Allah tidak berpihak kepada kita. Itulah sifat manusia. Nah, ini kita harus berlindung dengan sifat-sifat yang sifatnya menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tahu ini yang terbaik untuk hambanya. Inilah yang pas untuk hambanya yang diterima saat ini. Itu Mbak Nadia. Baik Ustadz, itu untuk Pak Asnu yang sudah ditanggapi oleh Ustadz. Dan juga tadi pertanyaan dari pendengar kita di via WA tadi. Baik, kita akan lanjut dulu Ustadz ya ke line telepon. Pak Kosim juga sudah dijawab dari Banyu Asin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak dengar suara Bapak nih. Iya Mbak Nadia. Dengan Dengan Bapak siapa nih, lupa saya. Pak Jumadi.
Jumadi daerah Lubang. Iya, apa kabar Pak Jumadi? Alhamdulillah sehat. Di Lubang ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema nih Mbak Nadian Pak Ustaz ya. Di luar tema Ustaz. Ya. Ini Pak Ustaz, ini masalah kebingungan aku nih Ustaz. Kan di kami ini kan kalau sholat ada qobliyahnya nih Ustaz, ada yang tidak di sholat maghrib ya Ustaz. Jadi gimana harus kita turuti Ustaz? Masalah qobliyah sholat maghrib Ustaz ya. Iya. Ya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik. Mbak Nadiar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ditahan dulu. Ada Pak Antoni yang bertanya via WA Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz supaya keluh kesah dalam hati apabila kita belum tercapai? Apakah kita sebagai muslim dan muslimah itu tandanya belum bersyukur kalau kita berkeluh kesah? Nah itu pertanyaannya Ustaz, mohon pencerahannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Nadiar ya. Ya. Pak Jumadi di Lubai. Betul. Berkaitan dengan sholat qobliyah. Memang dalam hadis itu sholat qobliyah itu bainal azan wal iqamah ada namanya sholat asar. Disebut dengan qobliyah. Qobliyah artinya sholat sebelum sholat fardu ataupun yang mengiringi, atau sisi lain disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, maghrib itu ada sholat sunnahnya. Qobliyahnya ada, cuman maghrib ini karena waktunya terbatas, sangat sedikit, ya pendek, maka banyak di masjid-masjid ataupun tempat-tempat tertentu mereka mentiadakan sholat sunnah qobliyah. Nah, sekarang sebenarnya lebih enak kan di masjid sudah ada jam digital ya, running tech itu. Itu kan bisa kita atur umpamanya antara azan dengan iqamah berapa menit, anggaplah 5 menit umpamanya, atau 7 menit. Berarti ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Ya. Nah, itu jadi untuk maghrib ini maka kembalikan kepada kesepakatan jamaah, kesepakatan pengurus apakah diadakan ataupun tidak ditiadakan. Jadi intinya sholat sunnah qobliyah maghrib itu tetap ada. Cuman jarang dipakai karena waktu ya untuk melaksanakan sholat maghrib itu sangat terbatas dibandingkan dengan sholat yang lain itu Mbak. Ya. Kemudian Pak Antoni ya berkaitan dengan keluh kesah. Sebenarnya Allah sudah memberikan kisi-kisinya dalam kehidupan kita. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hendaklah kamu, kata Allah, berzikir kepada Allah. Hendaklah kamu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kamu akan tenang. Nah, ketika hati sudah tenang, maka akan hilang kegelisahan. Akan hilang rasa khawatir. Akan hilang rasa khauf, rasa takut yang berlebihan. Kenapa? Karena hati ini adalah puncak. Ya, hati ini adalah motor dalam kehidupan dalam diri kita. Ya, ketika hati kita merasa gelisah, maka anggota yang lain juga akan merasakan tidak ada ketenangan. Tapi ketika kita tenang, ya, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lainnya akan juga ikut. Maka seperti digambarkan oleh para yang bertanya tadi, ada pandangan kita juga akan merasa tenang, pendengaran kita juga merasa tenang, dan juga begitu juga dengan anggota-anggota tubuh kita yang lainnya. Dan intinya ya, agar hati kita tidak berkeluh kesah, ya tetap kita berdoa kepada Allah, mohon bimbing agar hati kita senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah yang kita hadapi, di samping kita ikhtiar, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncaknya ketika urusan dunia kita lihat ke bawah, kemudian masalah urusan akhir kita lihat ke atas. Bagaimana orang mampu melaksanakan sholat tahajud tengah malam, kenapa kita belum bisa? Bagaimana orang sanggup untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kenapa kita belum bisa? Ini adalah langkah-langkah agar hati kita tetap tenang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan hati kita yang merasa gelisah, ya, hati kita yang belum ada ketenangan, apakah ini bentuk belum bersyukur kepada Allah? Nah, ini salah satu poin mengarah ke tadi, artinya kita belum sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sisi lain,
Ya, namanya ibadah itu ada hambatan, maka kita dianjurkan memperbanyak membaca surah An-Nas, ya, agar kita terhindar dari gangguan, dari bisikan-bisikan, kegelisahan dalam hati kita yang sifatnya menyuruh hati kita tidak kurang tenang, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dia. Baik Ustadz, terima kasih sudah ditanggapi juga Pak Antoni. Juga tadi pertanyaan dari pendengar kita yang langsung dari line telepon Pak Jumadi di Lubai. Silakan pendengar, masih ada waktu di 369977 bersama Ustadz Andi pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Mbak Liar. Iya, maaf dengan Bapak. Aduh, lupa Taslim, Mbak. Dengan Bapak? Taslim. Oh, Pak Taslim, apa kabar? Udah lama juga nggak kedengaran. Di mana Pak Taslim? Kayu Agung. Kayu Agung. Baik, silakan Ustadz. Ini kita ke Kayu Agung dulu. Siap. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tad, aku tuh mau nanya masalah ayat tadi ya. Aku kadang-kadang gimana menyikapi ayat ini. Di ayat lain Allah mengatakan, aku perlihatkan pahala dan dosa walaupun sekecil apapun, dibalas walaupun sekecil apapun. Tapi di ayat lain juga akan diampuni, akan dihapuskan, akan ditutupi kesalahan itu. Itu gimana nyikapi dua ayat itu tadi? Soal penjelasannya tadi ya. Baik. Itu kita mau Anda liar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena diberkat dengan ayat Al-Quran, silakan Ustaz langsung ditanggapi dulu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Nada dan Pak Taslim ya di Kayu Agung. Iya. Ya, baik. Jadi begini, ya memang ayat ini memberikan pengajaran kepada kita. Sekecil apapun kesalahan kita, kebaikan kita akan dibalas oleh Allah, akan Allah perlihatkan. Maka Allah gambarkan dalam surah Zalzalah ya, kalau tidak salah itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah, keburukan akan dibalas dengan keburukan oleh Allah. Kemudian diperkuat dalam surah Yasin yang senantiasa kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kata Allah pada hari kiamat akan kami kunci mulut mereka, akan berbicara tangan mereka, anggota yang lain akan menyaksikan apa yang mereka perbuat selama di dunia. Ini artinya ketika kita berbicara masalah amaliyah ya selama di dunia. Namun ada ayat berikutnya, dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita beristighfar, dengan kita beribadah, bertaubat kepada Allah, akan menghapus kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya kita bersyukur, ini makna dia ada ayat berikutnya yang kalimatnya akan menghapus. Seandainya tidak dihapus kesalahan kita, dosa kita mungkin numpuk ya, atau banyak sekali dosa kita, apanya kesalahan kita baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Maka dalam hadis itu, dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita beribadah kepada Allah, tamhuha kata Rasulullah, maka kesalahan-kesalahan ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti ketika di akhirat yang akan dilihatkan oleh Allah adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena keburukan sudah dihapus dengan kebaikan kita selama di dunia. Itu makna dia. Baik, terima kasih untuk Pak Taslim. Di Kayu Agung udah ditanggapi sama Ustadz ya. Kita kalian telepon lagi Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, agak sedikit terlambat ini keretanya Pak Zakaria. Dari lagi perjuangan. Dia perjuangan. Silakan Pak Zakaria nih Ustadz di Kenten. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masa yang bersyukur ini Ustaz ya. Kalau kita bersyukur, insyaAllah kita dijauhkan bala Ustaz ya. Yang saya mau tanya gini Ustaz ya, ada di zikir sore Ustaz ya. Ada doa yang zikir yang kita sering kemukakan, yang kira-kira artinya, aku berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah puas, doa yang tidak didengar Ustaz. Jadi mungkin bisa menjadi penguat hati kita. Penjelasannya Ustaz,
yang Allahumma inni as'aluka ilman yanfa' wa qalbi la yarsa' min nafsi la Ya, ya. tasba' gitu. Makasih Ustaz penjelasannya, semoga ilmunya selalu bermanfaat bagi kita Amin. Amin, amin, amin. Terima semua. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. langsung ditangkapi dulu Ustaz. Baik Pak Zakaria ya di Kenten. Ya. Nah, itu sebenarnya pelengkap ya, menambah senjata kita. Apa kata Rasulullah? Doa mukhul ibadah. Doa kata Rasulullah adalah senjatanya mukhul ibadah. Artinya dengan kita berikhtiar, dengan kita berdoa kepada Allah, maka lengkap usaha kita. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita mohon dijadikan orang yang bersyukur, agar kita terhindar daripada hati yang kufur. Ya, doa yang tidak diijabah oleh Allah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang gelisah, itu kan doa. Ya, artinya dengan kita berikhtiar dan kita juga berdoa kepada Allah, mohon dibimbing tadi. Fahdikum kata Allah, ketika kamu minta bimbing kepadaku, maka akan aku bimbing kata Allah. Nah, setelah kita berikhtiar berdoa, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya, kita pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha menentukan. Ya, ana urid wallahu mayurid. Terkadang keinginan kita ada, pengen kita seperti ini, tapi Allah tidak meredoi, tidak akan terjadi. Tapi sisi lain, ya, ana urid wallahu mayurid, kita ingin, kemudian Allah meredoi, akan terjadi. Ya, ada lagi ana mayurid Allah yurid, kita tidak mau, tidak ada keinginan, tapi Allah berkehendak, maka tetap akan terjadi. Maka disinilah peran kita berdoa, berikhtiar, dan berdoa. Salah satu doa agar kita ada ketenangan dalam jiwa kita, ya, seperti doa yang dibacakan oleh Pak Zakaria tadi. Itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Ustadz. Itu ya untuk Pak Zakaria yang ada di Kenten. Yang lain masih ada waktu. Satu penanya lagi di line telepon atau via WA boleh di 0821 7927 9090. Masih ada waktu bersama Ustadz Andi pagi hari ini dengan tema yang luar biasa berkaitan bagaimana kita hidup bahagia dengan bersyukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ahmad ya. Oh iya, di mana nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Di Kuto. Dengan Bapak siapa Pak? Sukiman Ahmad. Sukiman Ahmad. Ya, silakan Pak Sukiman. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Apa mungkin orang yang belum berkesadaran atau masih dalam kegelapan bisa menikmati kebahagiaan? Itu aja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Oke, Ya, Ustaz. baik. Ya, terima kasih Pak Sukiman. Jadi kebahagiaan itu, ya, maka di awal kita sampaikan, ketika kita pandang kebahagiaan itu dengan harta, maka orang yang paling kaya akan merasa bahagia. Tapi hakikatnya mereka kurang bahagia juga. Ketika bahagia itu kita pandang dengan kedudukan, dengan pangkat, mungkin orang yang pangkatnya paling tinggi akan merasa lebih bahagia. Artinya kebahagiaan itu bukan dari segi materinya, bukan dari segi kedudukan dan pangkatnya, tapi bagaimana ada ketenangan dalam jiwa kita, ada rasa menerima dalam hati kita. Maka kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, ya fa'in saluhat sairu amali, fa'in fasadat sairu amali. Bisa jadi orang yang, mohon maaf ya, anggaplah masalah ekonominya rendah, tapi kalau dia bersyukur dalam dirinya akan merasa bahagia dibandingkan orang yang memiliki harta yang banyak tapi belum kurang bersyukur kepada Allah, masih merasa kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan dikejar dengan bayangan, mereka dikejar dengan pengen menumpukan harta, mereka dikejar dengan dunia mereka, sehingga apa kata Allah dalam firman Allah dalam Al-Quran itu, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, maka akan terjadi, kita tidak akan menyadari, kita baru sadar ketika kita sudah berada di alam kubur. Jadi artinya kebahagiaan itu memang ya, apa yang kita rasakan itu berbeda-beda, namun puncak kebahagiaan adalah di hati. Bagaimana
ketika kita sudah mampu menumbuhkan rasa syukur tentang apa yang sudah kita nikmati. Itu Mbak Nadia. Baik Ustadz, terima kasih. Itu ya pertanyaannya untuk Bapak Sukiman Ahmad yang ada di Pasar Kuto. Baik Ustadz, sudah pukul 5 lebih 53 menit. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, cukup ya Ustadz ya? Baik, nih Ustadz, mungkin kita sharing kepada Ustadz juga nih. Kalau kita kaitkan dengan bahagia, dengan bersyukur tadi, kata Ustadz kan memang harus melihat urusan dunia itu ke bawah ya Ustadz ya? Iya, untuk urusan akhirat kita melihat ke atas. Nah, ini di era teknologi atau perkembangan yang zaman digital seperti ini, kadang-kadang itu juga akan berpengaruh nggak Ustadz dengan pola pikir seorang hamba gitu Ustadz? Ya, jadi sebenarnya makna itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dengan teknologi yang maju saat ini itu menumbuhkan rasa resah di dalam kehidupan kita. Anggaplah kita beli HP sekarang yang mungkin tipenya berapa atau harganya berapa, dan besok akan keluar HP yang terbaru, maka akan ada keinginan kita pengen beli kembali. Kemudian besoknya akan muncul keluaran terbaru lagi. Jadi kapan kita akan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini, tapi ketika kita bersyukur, alhamdulillah kita punya HP seperti ini. Ya mungkin teman kita ada yang punya HP lebih di bawah kita. Tapi sisi lain, bukan berarti kita tidak boleh membeli yang terbaru. Selagi ada ya silakan, tapi jangan dijadikan rujukan pertama. Jangan sampai kita seperti ngejar bayangan ya yang tidak ada habisnya. Jadi kita kejar, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Baik. Ustadz, di penghujung Mutiara Pagi ada pesan buat kita Ustadz berkaitan dengan hidup bahagia dengan bersyukur. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Nadia ya, dan juga para pendengar RRI Persatu dimanapun berada. Di tempat terakhir ini kami ingin mengajak, ya marilah kita tanamkan rasa syukur dalam diri kita. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah, dan mari kita senantiasa berusaha, berikhtiar. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, dengan kita sujud syukur, ya dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah akan membimbing kita, akan mengarahkan kita untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Yang tentunya itulah kita harapkan sesuai dengan doa kita, sesuai dengan apa yang kita panjatkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Namun sebaliknya, ketika kita mengejar bayangan, mengejar dunia yang berlebihan, maka tidak akan merasa puas. Sudah digambarkan oleh Rasulullah, ketika kita diberi lembah yang semuanya isi adalah emas, tentu akan minta lagi kepada Allah agar diberi lembah yang isinya emas satu lagi. Artinya tidak akan merasa cukup. Maka tanamkan dalam diri kita sifat qanaah, merasa cukup menerima apa yang Allah berikan. Bukan berarti qanaah melarang kita untuk berusaha. Kita tetap berusaha, berikhtiar. Setelah kita berikhtiar dan berusaha berdoa, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Baik. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andi Irawan, SPDI MAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang bersama kita dengan topik Mutiara Pagi, hidup bahagia dengan bersyukur. Terima kasih Pak Zari di Sekayu, Pak Abu Bakar di Jawi, Pak Roni, terima kasih Pak Kosim Banyu Asin, Pak Asnu di Kenten, Pak Jumadi di Lubai, Pak Tasim Kayu Agung. Terima kasih Mbak Zakara di Kenten, Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto, juga pendengar kita lewat WA. Terima kasih Pak Romli di Muara Damai, kemudian Pak Antoni dan Bunda Vera di Kenten yang sudah bersama kita pagi hari ini di Mutiara Pagi. Semoga bermanfaatnya, semoga kita akan semua termasuk hamba Allah yang selalu bahagia dengan bersyukur atas nikmat berikan Allah kepada kita. Senadia bersama rekan Iro pamit undur di Mutiara Pagi. Terima kasih pendengar, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.